bisawab. Pertanyaan pertama, gimana kalau istri sholat pakai celana dalam atau sholat pakai daster? Ternyata di daster ada setetes darah bekas head. Apakah sholatnya harus diulang? Apa enggak usah? Jawab, tidak usah diulang. Terkait darah head yang nempel di baju itu dimaaf. Diulang. Jika istri kita sholat, setelah sholat ditemukan ada darah di pakaiannya, dan itu misalkan diyakini darah haid, maka sholatnya tidak harus diulangi. Terkait darah yang ada pada baju, memang itu najis, tapi wayufa dimaaf jika kolilin dikit. Begitupun warung afin, darah mimisan. Kita sholat, habis sholat baru sadar ternyata di baju kita ada darah. Kita ingat tuh, lah ini mah darah bekas mimisan. Apakah sholat harus diulang? Jawab, tidak usah. Darah memang najis, tapi kalau sumbernya mimisan itu dimaafkan. 3. Si parit keur sholat terus mimisan, atau ijal sholat dari kuping keluar darah, itu sholatnya batal apa lanjut? Wayukosu dikiaskan bihima pada darah haid dan ru'ab, dan musairil manapid, darah yang keluar dari lubang-lubang yang ada di badan, disebutnya manafid, jamak dari manfat. Jadi jil, lamun ayeuna sholat keluar darah dari hidung, lanjut aja. Jika darahnya sedikit, dikiaskan pada darah haid. Ijal bersolat dari mata keluar darah saking khusyuk. Pada tawa bocah kan, saking gak percaya kali ya. Rajin ngaji di karakter lain. Rajin ngaji jadi jaminan rajin sholat Jumat. Kadang-kadang yang rajin ngaji masih ada ninggalin sholat. Dikiaskan pada darah haid. Manfaat itu mana? 2 lubang telinga, 2 lagi lubang hidung, jadi 4. 1 lubang mulut, jadi 5. Kemudian 2 lagi lubang yang di bawah, kubul dan itu dimakan. Illal kharija min ma'danin najasah, kecuali darah yang keluar diyakini dari tempatnya najis. Ma'danun najasah dalam istilah fikih eta sok diartian khusus. Jadi mangopik ma'danin najasah teh darah yang keluar melalui dari usus, berarti lewat naon? Dubur. Maka dari 7 manfaat darah yang keluar padanya ketika sholat itu dimaaf, kecuali yang keluar dari dubur.
Biasanya orang kena penyakit apa? Pembelian. Embeien, wasir, wasirul ladina manfaat. Adapun mata, ulama terbagi dua, ada yang menyebutkan manfaat, ada yang tidak. Kenapa? Kata manfaat itu adalah syakun fil jasad, lubang yang ada pada jasad, lahu nafidun ilal batin, yang ada akses ke dalam tubuh. Mulut akses ke dalam, hidung akses, telinga sama. Itu makanya disebut nafidun, bolong. Adapun mata ada yang menyebut manfaat, ada yang tidak. Namun yang lebih kuat adalah yang tidak. Dalilnya dari hadis Aisyah. Aisyah pernah ketika dia berpuasa memakai celak, sifat sedok, kemudian nyerap merencis ke jero matanya, ada yang terasa pahit di lidah. Bertanya pada Nabi, apakah batal puasa kami? Dijawab bukan yang Nabi, teruskan puasa, la qado'a alaiki, tidak harus. Iya dalilnya. Makanya kalau lagi puasa pakai tetes mata batal apa enggak? Jawab dua, ada yang membatalkan, ada yang tidak. Namun yang lebih kuat tidak batal. Maka darah haid, darah mimisan, darah keluar dari mulut, dari telinga, itu semua dimaafkan jika sedikit. Banyak tidak dimaafkan. Pertanyaan anak, patokan banyak dan sedikit itu berapa gram, berapa mililiter? Jawab, al-marji'u fil qillati wal kathroh al-urfu, dikembalikan pada ada penilaian umum. Jadi yang standarnya itu adalah sosial. Sedangkan hukum teh iya, satu landasanana adalah Al-Quran, dua as-sunnah, tiga ijma. Ini yang sepakat nih, rek Muhammadiyah, rek NU, rek Wahabi, sama yang tiga mah sepakat. Tambah lagi kias. Kias oke, adalah bagi orang-orang NU dan orang-orang bermadhab. Muhammadiyah sebahagian pakai kias, sebahagian lagi enggak. Kalau Wahabi macam Buya Gardi itu, dia tahu pakai tahu kagak tuh kias. Nah, tiga saja, Al-Quran, hadis, dan ijma. Ini patokan dasar hukum kita. Ketika tidak ada aturan dari yang tiga ini, maka yang jadi patokan dasar hukum adalah sosial. Sehingga timbullah kaidah al-aslu fi kulli syai' al-ibahah. Hukum asal bagi setiap hal itu boleh. Malam yaridin nasu bi ijabihi au bi tahrimihi, selama tidak ada aturan dari yang tiga mengharamkan atau mewajibkan, maka kembalinya pada ibahah, boleh. Gimana makan daging boleh, gimana minum air boleh. Datang aturan hurrimat alaikumul mayyitatu wad damu wa lahmul khinzir. Oh,
Kalau darah mah haram, daging babi haram, daging anjing haram, mertua haram ya. Innamal khamru wal maisiru khamar haram. Maka datanglah pengecualian. Selain daripada anu diatur ku agama, maka ia kembali karena hukum ibadah. Jadi di dia al adat muhakkamah, adat dijadikan mahkamah. Bima laisa lahu nasun waroda, pada hukum-hukum yang tidak ada campur tangan syara. Kalau agama tidak ada campur tangan di sana, tidak memberi aturan, tidak memberi ukuran, maka patokannya karena ada. Contoh nyembelih sapi kurban, ini kudu di madepin kemana? Ke kiblat, ke belakangin kiblat, kusono, atau sambil berdiri. Balik lagi, ada enggak aturan syarat yang mengharuskan atau melarang menyembelih hewan kurban begini? Menyembelih hewan kurban harus begini, nggak boleh begini. Kalau tidak ada, maka kembali pada adat. Orang situ demennya gimana? Orang situ biasanya gimana? Dari kakek, nenek, empok, nenek moyang segala. Gimana? Itu yang jadi patokan. Nggak boleh dilanggar. Tuh. Contoh lagi, masalah karpet masjid. Harus yang tebal apa yang tipis? Kan gitu tipis ya. Tapi cepat ini jidat itu. Kalau yang mahal malah mah ya majid. Ngaji dayat hitam jidatnya. Emang rajin sujud. Ada lagi yang hitam karena sering pakai karpet. Sujudnya mah biasa wae, tapi karpetnya sering yang tipis. Ngan serban. Ada nggak agama yang memberi aturan karpet masjid harus tebal, karpet masjid nggak boleh tipis, atau sebaliknya karpet masjid harus tipis? Ternyata tidak ada aturan. Maka kembali pada tradisi. Orang kampung situ demennya karpet yang tebal apa yang tipis. Kalau orang puncak, daerah dingin, biasanya karpet yang tebal. Kalau daerah Mitohan nasi bajil, ya yang tipis. Kenapa? Ekonominya dari garis. Kalau Citoko pas di garisnya tuh, ke atas enggak, ke bawah. Nah, termasuk dalam patokan darah banyak dan tidak, ini agama enggak memberi patokan. Maka dikembalikan kepada uruf, kepada adat dan tradisi. Sedangkan hukum adat, yakhtaliful hukmu bikhtilafil amkinah, beda wilayah suka beda hukum. Kita yang jadi imam sholat jenazah pada duit itu. Desa itu beda ini 300. Kan tergantung daerah kan, dan tergantung yang matinya juga. Oh ya modal mah itu. Yakhtaliful hukmu ikhtilafil amkinah, yakhtaliful hukmu ikhtilafil azminah, yakhtaliful hukmu ikhtilafil ashkhas. Beda zaman kadang-kadang hukum beda. Inilah hukum sosial.
Dulu perempuan pakai lepis, masya Allah sekampung geger. Ya, sekarang nggak pakai lepis yang geger. Jadi kalau kembali pada adat ya dikembalikan ke daerah, wilayah dan waktu orangnya masing-masing. Kemudian wa masyuka fi katratihi lahu hukmul qalil. Kalau misalkan kita nih lagi sholat keluar mimisan, darahnya nih lumayan, cuma kita udah sadar kalau darahnya sedikit sholat lanjut tidak batal, kalau darah banyak batal sholat. Cuman kita nggak bisa nentuin ini darah termasuk banyak apa sedikit, sedikit apa banyak. Tegas ambil keputusan laku hukmul qalil. Ulah sok lebay jadi rumah. Gimana ya? Sing tegas. Qalil kafir. Sebelum kasir apa? Qalil. Nabi dak mayuri buka ila malah. Tinggalkan hal yang meragukanmu, datangi ila tidak menang intiharul goya ila malayuri buka, datangi hal yang meyakinkan. Darah itu kan yang yakin ada. Dua, sedikit. Yang diragukan banyaknya. Banyak apa enggak? Gitu. Sebelum banyak, sedikit. Maka yang yakin adalah sedikit. Ini sekalinya tegas. Saya kudu batal belum ya? Berarti ngomong-ngomong batal orangnya yakin punya wudu kan? Wudu saya batal belum? Aku istihara bulan. Istihara kayak penuh malam. Ulah sok lebay jadi lemah gila kan lebay. Lebay itu nandakan kebodohan. Orang cerdas lapar dapur ambil nasi. Orang lebay lapar bikin status. Bebot ya. Apakah dengan bikin status hilang laparnya? Ya. Bawa nasi atau bawa kopi, kaki kesandung, jatuh gelas, pecah, kopi tumpah. Orang cerdas balik lagi, bikin lagi. Tapi kalau orang lebay, setan sia. Gara-gara sia yang ditajam, pintu rumah dimarahin. Sia dipecah, gelas punang putus. Perjuangan aing boga sia bareng Kocak kaki sejarah dicari kebeli gelas. Masya Allah. Ujungnya mah tarik kopi tidak jadi. Sing tegas, mual arek gitu. Kurang. Sekarang ngomong-ngomong kawin deui, nyandungnya moal ini. Udah sok lebay, kawin deui moal, wali itu aing di dia di itu ngomong-ngomongnya. Oh ayah kerjaan si nunggu. Ajis nam sudah dua aja. Iya. Titik berikutnya, gimana hukumnya darah yang belepotan pada badan? Darahnya mah dikit-dikit, tapi kalau digabungin, dikumpulin jadi banyak. Kita mau sholat, haruskah kudu dibersihkan dulu semua dengan menghukumi itu banyak? Gitu. Apa kita hukumi sedikit, jadi nggak usah dibasuh langsung sholat. Lao tafarrokon najasu fi mahal. Jika banyak sekali najis tapi terpisah-pisah,
pada beberapa tempat, seperti di baju atau di badan, di pundak ada, di dada ada, di perut ada, di kiri ada, di kanan ada, dikit-dikit. Tijan tos mencit hayam, suka ada darah yang muncrat, karena bitis ayah, karena suku ayah, dina kuku ayah, di kiri kanan ayah, darahnya dikit-dikit, satotol, lamun dikumpulkan banyak. Gimana nih Tijan mau sholat? Ini darah termasuk banyak apa sedikit? Kalau banyak harus saya suci, harus saya cuci, karena sholat enggak sah bawa darah yang banyak. Tapi kalau sedikit, saya tinggal lanjut sholat. Jawab, kana lahu hukmul qalil indal imam. Satu, menurut Imam Haramain hukumnya qalil, Tijan boleh langsung sholat. Dua, wal kathir indal mutawali wal Ghazali. Tapi menurut Imam Al-Mutawali, Imam Al-Ghazali itu dihukumi darah banyak. Wadaw. Imam Haramain, Imam Juhud madhab Syafi'i, ulama hidup di kurun 400. Imam Ghazali, Imam Mujaddidul Mi'ah, ulama di kurun 500. Pertanyaan anak, bagaimana jika dua ulama berbeda pendapat anu sifatna tanakun? Besar, kecil, tanakun. Sedikit, banyak, tanakun. Nggak ada jalur tengahnya tuh. Maka datanglah qaidah idza ta'aradun nutqan, bila mana dua pendapat berta'arud, maka in amkana jam'u jumi'a, jika imkan dijamu maka jamu. Contoh, ada hadis riwayat mengatakan Nabi ketika sholat pernah berdoa, Robbi inni zolamtu nafsi zulman kabiro. Tapi dalam riwayat lain di tempat yang berbeda, sholat yang berbeda juga, Nabi berdoa, Robbi inni zolamtu nafsi zulman kabiro. Satu kabiron, satu lagi kabiron. Gimana? Imkan nggak dijamu? Imkan, tinggal baca dua-duanya. Robbi inni zolamtu nafsi zulman kabiron, kabiro. Kumaha? Jumi'ah, pakai saduana. Karena dengan dijamu tidak ada dalil yang diabaikan. Dua-duanya dalil kita pakai. Wa illam yumkinil jamu, tapi jika terimkan dijamu, maka in ulima tarikh, jika diketahui sejarahnya, maka pal mutaakhir muqaddamun alal mutaqaddim. Pendapat ulama yang terakhir itu didahulukan daripada ulama yang terdahulu. Kenapa? Li'anna qaulal mutaakhir mufassirun liqaulil mutaqaddim. Karena ucapan pendapat ulama mutaakhir itu adalah tafsir dari pendapat ulama mutaqaddim. Tuh, kata mau dipakai. Makanya di dia oge ya. Imam Haramain dibanding dengan Al-Ghazali, ini Haramain mutaqaddim, Ghazali mutaakhir. Maka yang diambil adalah pendapat Al-Ghazali, sehingga dikasih kode sama musannif warajjahahu ba'duhum. Sebahagian para ulama mentarjih pendapat Al-Ghazali karena Ghazali kurunnya lebih akhir. Kurang diberi contoh dari Ghazali itu mutaakhir mangkoki jika dibanding Al-Haramain. Tapi ketika Ghazali dibanding An-Nawawi, maka An-Nawawi yang mutaakhir, Ghazali mutaqaddim. Kitab-kitab Ghazali banyak. Al-Wasit, Al-Basit. Nah, dari Al-Basit disyarahilah oleh Imam Al-Mutawali. Di antaranya adalah Syarhul Kabir.
Syarhul Kabir disarahi lagi oleh Imam An-Nawawi. Jadilah Minhajul Talibin. Jadi Imam Ghazali disarahan ku Mutawali, ku Imam Rafi'i disarahan di ku An-Nawawi. Nah, contoh. Dalam salah satu kitab Al-Ghazali di situ disebutkan ada kesunahan setiap orang beres sholat, beres aurat untuk sujud syukur kepada Allah karena telah diberikan nikmat bisa beribadah. 2, ada lagi yang disebut sujud doa. Santri-santri dahulu mungkin pernah dapat ijazah sholat hajat yang setelah sholat ada sujud. Oke? Itu dalilnya ada. Siapa yang mengatakan? Al-Ghazali. Kemudian datanglah tarjih dari An-Nawawi. Di kitab ini juga nanti disebutin la yajuzu at-taqarrubu ilallahi bisujudin la sababalah. Bisujud bisajdatin la sababalah. Haram hukumnya mengerjakan ibadah kepada Allah dengan sujud yang enggak jelas atau tidak dihitung sebabnya. Qaul rajih, pendapat yang utama, sebab sujud cuma 4. 1 sujud sholat, 2 sujud sahwi, 3 sujud tilawah, yang keempat sujud syukur. Selain daripada itu, ghairu mu'tamadatin, tidak dimuktamadkan. Sujud doa tidak muktamad. Sujud syukur, sujud apa? Sujud apa tetap? Model bareto tuh di aji krok beres gini anaknya cikiran sujud gitu. Gimana? Itu ada yang mengatakan seperti itu, tapi kaulnya kaul mutaqaddim. Kaul mutaakhir tidak memperbolehkan, bahkan mengharamkan. Tinggal kita bijak ambil keputusan. Kita ambil yang mutaakhir. Saya dulu sempat ngamalin itu sholat hajat yang ada sujudnya, tapi setelah dapat penjelasannya itu, baca juga di kitab Mawariduz Zaman karangan Abuya. Ternyata sama Abuya pun tuh udah pernah ada yang nanyain itu, bagaimana ini tentang kaifiah sholat hajat ini. Maka Abuya memberi jawaban, pendapat ini benar, ada kitabnya, qailnya ada, ulama warok juga. Pendapat yang ini benar, ada kitabnya dari ulama warok juga. Maka dikonversi, ternyata setelah ditarjeh lebih unggul yang mutaakhir. Makanya si Haji istrinya mengistar sholat hajat deh. Emang nggak dulu lah kamu. Terakhir pesanan teh kos dia. Ngapain sih sholat hajat? Karena kita ingin dikabulkan hajat. Mau ngapain sih sholat duha? Karena ingin gampang rezeki. Mau ngapain sih sholat tahajud? Karena kita ingin hidup mulia, punya keturunan yang bagus. Pertanyaannya, orang yang suka sholat duha, yang miskin ada nggak? Itu mengaku. Yang nggak pernah sholat duha tapi kaya raya banyak kan? Orang punya hajat kemudian Allah kabulkan, malah belum pernah sholat hajat dan belum pernah sempat meminta sama Allah, tapi Allah kabulkan. Ayo dulu mau rajin sholat hajat, boro-boro dikabulkan. Kalau siapa kabina-bina punya kos gitu hanya ngalapan. Banyak yang tidak dikabulkan. Kenapa? Oh iya hadirin,
Ingat di Al-Baqarah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. 1. Ini qarib. 2. Ujibu da'watad da'i. 3. Idza da'ani. Dekat dulu sama Allah, pasti Allah kabulkan. Doa belakangan. Paham? Ulah ngadoa dikedepankeun ai ka Allah rada jauh. Kaharti lamun kieu ku urang. Al-bakhil aduwullah walau kana abidan. Aya jelema ngadoa ka Allah hayang beunghar tapi na korekna juara sadesa. Cek Allah, doaku bisa mendekatkan kau kepadaku, tapi akhlak sia ngajauhkeun aing ka sia. Perkataanmu bisa mendekatkanmu padaku, tapi akhlak maneh ngajauhkeun sia ka aing. Makanya keyakinan kita terhadap doa kudu diimbangi dengan akhlak yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Beda. Pengalaman dulu waktu Matangkulu almarhum guru kita di Hodam yang berdoa pada saat itu 2 orang. 1 almarhum Menghaji Diding, 2 almarhum Menghaji Makmur. Ketika Allahumma doa ngoge, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, eta hati langsung getar, masuk pada suasana anu geus berbeda. Kunaon? Nu ngadoana jelema nu geus deukeut ka Allah. Padahal ngadoana biasa wae. Lapan lagi cek si Ajis mah. Aing ngadoa eta di luhur umumnya duit. Tapi kenapa dibaca doa tersebut sama orang ini langsung bergetar? Kenapa? Kuncinya 1, mereka sudah dekat kepada Allah sehingga begitu dia menengadahkan tangan, malaikat langsung tahu siap nampung karena doa-doa. Gitu. Kurang mapannya. Ngadoa kancola. Padahal ngadoana geus munggelar. Bukan aras lagi bergetar. Itu juga dekat dulu sama Allah. Namun tadi doa salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana doa yang bisa mendekatkan diri pada Allah? Sing ingat, lamun geus ngadoa sing rajin ngintip mana takdir Allah yang jadi jawaban untuk doa kita. Kalau pagi kita berdoa kepada Allah, ya Allah datangkan rezeki yang banyak padaku di hari ini. Tidinya amsal kudu ngintip sia. Kejadian apa nih di hari ini? Kejadian anak misalkan jam 11 si Amsar mau berangkat ke masjid, ketinggalan panggung. Namun katiban dia udahan kayu beletuh. Waduh, kongkong ngadoa hayang rezeki, tapi kalau ketinggalan kayu kumaha? Lamun ngintip doa, mungkin diri saya masih terlalu banyak dosa, belum pantas untuk terima ijabah doa tadi. Allah ingin kurangi dosa saya dulu, baru Allah nanti kabulkan permintaan saya. Nah, lamun gitu doa tereh ngadeukkeun ka Allah. Ieu mah doa yang rezeki siang dikit kesandung batu. Allah kiamat. Aing doa yang rezeki kalau diberet ditajong. Awas, penghinaan. Cukup kita menghina kepada Allah dengan hati mengatakan, ya Allah kok nasib saya gini-gini amat ya, nggak kayak si Ono. Segitupun sudah jadi penghinaan besar ke Allah.
Nyebutkan, ngayakinkan bahwa Allah tidak pandai memberi aturan, memberi nasib kepada hamba-hambanya. Allah tercocok dari nasib dia ini. Penghinaan besar kamu. Orang yang doanya setelah berdoa rajin ngintip pada takdir dan ketentuan di Allah, insya Allah eta doana bakal cepat mendekatkan manehna ka Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab.